Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari, sekarang berada di Jalan Subrantas, Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang akan saya bacakan satu ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Surat Al-Mutaffifin atau surat yang ke-83 ayat 1 dan ayat 2. Nah. Wailun artinya celaka besar. Lil artinya bagi. Al-Mutaffifin orang-orang yang penipu. Nah, sekarang orang yang penipu itu melakukan korupsi sehingga dia menjadi koruptor besar. Baru-baru ini sudah pulang Maria dari Eropa yang dia 17 tahun yang lalu merupakan pembobol dari Bank BNI. Yang belum ketemu sampai sekarang koruptor yang bernama Edi Tansil atau Tan Yuha. Nah, kalau Maria 1,7 triliun yang dilarikannya. Dia lari ke Singapura, dari Singapura dia lari ke Serbia. Akhirnya ditangkap, kalau nggak salah itu di Serbia. Nah, ini merupakan suatu peringatan di dalam Al-Quranul Karim terhadap umat Islam. Walaupun koruptor yang besar itu bukan umat Islam, Maria bukan Islam, Edi Tansil juga bukan Islam, akan tetapi ini menjadi pelajaran juga bagi umat Islam yang kaitannya dengan ayat tadi, wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang-orang yang penipu. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, apabila dia mengukur, menimbang, katanya tepat, penuh-penuhkanlah. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia mengukur, menimbang dan menghitung sendiri, dia kurang-kurangi hitungannya. Nah, hitungan yang dilarikan oleh Edi Tansil juga triliunan. Kalau Maria 1,7 triliun. Nauzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi pelajaran bagi kita bahwa ayat Al-Quran ini menyatakan celaka besar bagi orang yang menipu. Apakah dia muslim atau bukan, sama saja. Asal dia menipu, itu adalah merupakan kecelakaan yang besar. Bisa kan? Boleh pisang. Udah. Oh, astagfirullahaladzim. Nah, celaka besar bagi orang yang menipu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa orang bisa jadi menipu? Karena dia rakus. Kenapa dia rakus? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Pertama, karena imannya kurang, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengawasan kurang. Nah, baik pengawasan dari dirinya sendiri terhadap kejujuran itu maupun pengawasan keuangan dalam bidang perbankan. Jadi si Maria dengan Edi Tansil itu kedua-duanya pengawasan dari dirinya kurang, pengawasan dari negara juga kurang. Seharusnya negara mengawasi perbankan itu lebih ketat dibandingkan dengan biasa-biasanya. Nah, jadi Bapak diminta hormat, masalah pengawasan. Tapi pengawasan yang baik itu adalah pengawasan dari diri sendiri, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa lari dari pengadilan dunia. Bisa. Kalau pengadilan dunia masa kedaluarsa itu korupsi itu adalah 18 tahun. Lewat dari itu tidak bisa diadili lagi. Nah, kalau pengadilan akhirat tidak ada kedaluarsanya, senantiasa harus dipertanggungjawabkan. Umpamanya mati dia 1 miliar tahun kemudian, barulah dunia ini kiamat diadili. Tetap 1 miliar tahun
tidak akan menyebabkan dia lepas, tidak ada kedaluarsanya, tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Edi Tensil dan Maria pembobol BNI 46 ini, ditambah lagi sekarang dengan Jiwasraya, ditambah lagi dengan Asabri, itu semuanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada pengawasan dari dalam dirinya sendiri. Karena itu dalam khutbah Jumat, khatib selalu kita dengar berwasiat, ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa? Takut kepada ancaman Allah, takut terhadap murka Allah kalau kita berbuat hal yang tidak baik, melakukan penipuan. Orang yang berbakat menipu ini, pertama dia akan melarikan uang, yang kedua dia berjudi, yang ketiga mencuri, yang keempat merampok. Nah, itu kegiatan dari orang-orang yang orang-orang yang rakus. Dia akan merampok, orang-orang penipu, karena lama-lama dia menipu, ujung-ujungnya dia merampok. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang kaya sekarang, pejabat-pejabat juga yang ilmunya tinggi tapi moralnya kurang, hartanya banyak tapi tidak bermoral. Jadi masalah moral, masalah kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, inilah yang paling penting, supaya tidak ada orang yang mengawasi sekalipun, kita bisa mengawasi diri sendiri. Kenapa? Karena yakin ada Sang Maha Pengawas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu waspada, tidak rakus seperti Edi Tansil dan Maria, dan tidak rakus seperti koruptor-koruptor tentang Jiwasraya dan Asabri. Nah, tapi jangan kita sombong, manusia ini lemah. Yang penting selalulah kita berdoa kehadirat Allah. Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada duka cita dan daripada hati yang selalu bersedih. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada rasa takut, wal bukhli, dan sifat kikir, sifat tamak. Jauhkan kami dari sifat tamak ya Allah. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah, a'udzubika min ghalabatid daini. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada lilitan hutang, wa qahri rijal, dan paksaan orang. Jadi biasanya orang kaya banyak berutang, tidak terbayar, dia lari ke luar negeri. Korupsi, lari ke luar negeri. Maria lari ke luar negeri sampai ke Serbia. Edi Tansir lari ke luar negeri. Dan banyak lagi yang lari-lari ke luar negeri. Kenapa? Karena menurut dia pengawasan tidak ada di luar negeri, hanya di dalam negeri. Dan dia lupa ada pengawasan yang maha dahsyat, yakni pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya orang Indonesia wajib bertuhan. Jangan seperti kata Syafi'i Ma'arif, berhak dia, orang beragama maupun tidak beragama, berhak tinggal di Indonesia. Menurut saya tidak. Berdasarkan falsafah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia harus bertuhan. Yang ateis tidak berhak tinggal di Indonesia. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berhak tinggal di Indonesia menurut saya, kalau salah mohon dimaafkan, yang berhak tinggal di Indonesia hanyalah manusia yang beradab. Kalau biadab jangan tinggal di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang adil, orang yang beradab, itulah yang berhak tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang berhak tinggal di Indonesia orang yang mau bersatu dalam NKRI. Kalau tidak mau bersatu, jangan tinggal di Indonesia, tinggallah di Israel, di Palestina, atau tinggallah di Afrika. Kalau di Indonesia tinggal harus mau bersatu.
Itu namanya Persatuan Indonesia. Walaupun deretan lebih dari 17.000 pulau, tapi tetap bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau mau tinggal di Indonesia harus rela bermusyawarah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan kehendak penguasa sepihak. Nah, jadi ini yang keempat tuh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi terhadap rakyat, pemimpinnya bijaksana, rakyatnya juga bijaksana. Kalau pemimpinnya dalam kaidah usul fikih mengatakan tasarruful imam manutun lil maslahah. Kebijaksanaan para pemimpin itu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Nah, itu namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dalam bermusyawarah itu tidak seluruh rakyat harus bermusyawarah, tapi wakilnya, perwakilan. Kalau seluruhnya ikut bermusyawarah, nanti di samping menghabiskan waktu, tidak banyak pula yang mengerti tentang apa yang dimusyawarahkan. Maka diwakilkanlah kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang memahami tentang hukum dan tentang permusyawaratan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berhak tinggal di Indonesia, orang yang mempunyai keadilan, yang tidak monopoli. Yang adil itu artinya wada'u syai' ala mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau orang sudah monopoli, sudah melebihi, yang 1% menguasai 70% bumi atau tanah kekayaan di Indonesia, itu tidak berhak dia tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena tidak terjadi keadilan. Keadilan itu sosial untuk seluruh masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan bukanlah keadilan sosial bagi para investor, tidak. Keadilan sosial bagi para pengusaha saja, tidak. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sifat hukum adalah melindungi orang-orang yang lemah. Jadi hukum itu berpihak kepada orang yang lemah, bukan berpihak kepada para koruptor, bukan berpihak kepada para investor, dan bukan berpihak kepada pengusaha-pengusaha yang rakus, tapi berpihak kepada rakyat yang lemah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Oke. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sampai ke atas perjalanan dan sebentar lagi akan melakukan sholat zuhur, insya Allah.